Oke teman-teman, kali ini aku mau berbagi tentang konten SketchUp ya. Jadi biasanya SketchUp ini dipakai orang-orang untuk menggambar rumah, desain ya pokoknya rumah dan kawan-kawannya. Tapi kali ini aku mau berbagi sekalian buat pengingat karena eh, mungkin di masa depan di waktu yang lain aku butuh konten ini untuk mengingatkan kalau aku lupa. Jadi biasanya aku gambar proyeksi itu menggunakan software kayak AutoCAD atau SolidWorks gitu, tapi karena nggak ada di komputerku, terus ini ada SketchUp yang kayaknya lebih ringan, jadi mungkin lebih ramah sama komputer kita yang lebih ramah sama komputer kita di rumah ya, mungkin kita komputernya punya komputer yang dengan spek pas-pasan, maka kita bisa pakai SketchUp untuk menggambar gambar kerja, gambar proyeksi ya, gambar teknik dan hasilnya tetap bagus. Jadi kali ini aku mau sharing bagaimana menggambar proyeksi sebuah gambar benda kerja menggunakan SketchUp. Oke, jadi kita pakai contoh yang sederhana aja. Kita bikin benda kerja yang simple aja di sini, teman-teman. Kita bikin untuk contoh menggambar proyeksi ya. Kita bikin kotak aja kayak gini. Terus kita kasih lubang supaya nanti ada gambar invisible lainnya. Mungkin kita kasih kayak gini. Ini mungkin, terus kita bikin lubang di sini ya, kotak gitu ya. Nah, mungkin gini, terus kita lubangin ini. Terus mungkin di sini kita kasih step gitu ya. Nah, kita kasih gini supaya kita turunin gitu, mungkin taruhnya gitu kira-kira aja ya, nggak usah diukur ya. Ini kita gambar kayak gini dulu. Terus ini di sini ada view standar. Kalau teman-teman mau atur toolnya ada di mana ya, di sini ya, toolbar. Nah ini teman-teman bisa atur toolbarnya ada di sini, pilih aja. Kalau misalkan kalian di komputer kalian nggak ada toolnya nggak sebanyak ini, kalian bisa atur di sini di view toolbar. Kalian pilih aja, cek aja toolbar yang ingin kalian pakai. Nah kalau udah, langkah kedua kita mesti bikin view-nya. Jadi kalau di SolidWorks kita bisa langsung transfer ke dua dimensi gitu ya. Kalau di AutoCAD ya kita bisa gambar. Kalau AutoCAD kayaknya lebih konvensional gitu ya, gambarnya mesti dipisah-pisah. Kalau di sini kita bisa pakai fungsi scenes ya, atau kita bisa menambahkan scenes. Tapi sebelumnya kita perlu cek dulu. Kalau ini kita misalkan kalau kita pandangan depan, ISO-nya kayak gini. Jadi kita bisa cek dulu kameranya. Kalau teman-teman mau gambar kerjanya seperti di SolidWorks atau AutoCAD, kita jangan pakai perspektif, kita pakai parallel projection kayak gini. Terus teman-teman perlu ganti stylenya di sini. Stylenya ini perlu ganti ini diklik aja di sini default style. Pakai yang default aja, terus cari yang shaded ya, yang shaded with texture ini ya. Shaded with textures ya, jadi supaya ini jadi hitam putih aja gitu, jadi kayak gini, jadi lebih kelihatan seperti gambar teknik gitu ya. Jadi gambarnya udah kayak AutoCAD, jadi nggak ada look seperti gambar-gambar rumah lagi ya, nggak kayak SketchUp gitu ya, biar lebih enak aja. Saya pakai ini biasanya. Terus ini gambar ISO-nya, teman-teman bisa add scenes di sini. Misalkan kita kasih di sini rename, kita rename ISO ya. Terus ini scene 1, terus nanti kita bisa ubah scene kedua. Misalkan kita mau tampak depan kayak gini. Ini kalau putar gini ya. Ini tampak depannya front view. Nah, ini harusnya kalau front view kan mestinya teman-teman punya garis invisible line di sini ya. Ini ada garis di sini, garis yang nggak kelihatan. Terus ini ada garis lubang. Tapi kalau normal kayak gini ini belum ada garisnya, maka kita bisa atur di sini, di bagian sini edit ini. Terus teman-teman cek di back edge ya, di back edges ini kita cek, maka akan muncul nih, akan muncul garis belakangnya. Nih kanannya kayak gini. Terus kita add view ya, di sini kita add scenes. Ini pandangan depan, front, terus kita bisa add scenes, create scenes ya. Di sini kita tulisin rename depan. Kita misalkan depan kanan atas, kanan, pandangan kanan ini kita add scenes lagi, terus kita rename kanan. Terus kita cari satu view lagi, mungkin atas,
tadi depan, kanan, sama atas ya, sama atas gini. Kita add scenes lagi, terus kita rename atas ya. Kita udah punya 3 pandangan. Ini 3D-nya, ISO-nya ini untuk penampilan 3D-nya, terus depan, kanan, atas ini untuk proyeksinya. Teman-teman tinggal mau proyeksi apa terserah, nanti kita atur di layoutnya. Nah kalau udah kita save dulu, kita save. Terus kalau udah, setelah ini kita tinggal send to layout ya. Jadi teman-teman klik di file, terus send to layout, kita klik, dia otomatis akan membuka aplikasi layout SketchUp. Jadi SketchUp itu kalau kalian install akan ada 3 aplikasi yang muncul, yaitu SketchUp, lalu ada layout, terus yang satu ada builder ya, style builder gitu yang satu. Nah ini kita pakai layout. Cuman layout ini lumayan agak berat dikit, tapi kalau gambar SketchUp-nya sebenarnya ringan, tapi layoutnya ini agak berat sedikit. Teman-teman, saya biasanya pakai title block, jadi pilih aja salah satu. Tapi kalau kalian mau pakai title block bikinan kalian sendiri, kalian bikin title block dulu, terus kalian simpen di template ya di sini ya. Kalau kalian punya format title block yang kalian mau, custom gitu ya. Nanti kapan-kapan tak bikin videonya di video yang lain. Tapi ini kita pakai title block yang asal aja. Saya pakai A4 landscape ya yang ini. Oke teman-teman. Jadi kalau ini kita kecilin, ini dia gambarnya akan ikut mengecil. Gambarnya akan ikut mengecil karena di sini ada settingan di bagian kamera. Ini teman-teman masuk di SketchUp model, ada di bagian kamera ini. Ini kalau teman-teman waktu ini kita stretch gini, kalian nggak mau gambarnya ikut mengecil, ini sebaiknya, ini kita kira-kira cukup dulu 3 gambar ya kira-kira ya. Nah segini. Kalau teman-teman nggak mau ini ikut mengecil, ini dicentang di preserve scale on resize ini ya. Jadi kalau ini kita klik, dia akan dia nggak akan berubah. Kita gedein, dia nggak akan berubah. Jadi skalanya nggak akan ngikuti, nggak akan rescale gitu ya. Terus ini kita bisa bikin lagi dengan cara dikontrol, pencet kontrol, lalu kita klik di bagian sini, terus kita tarik ke bawah. Tariknya kalau bisa agak lurus gitu ya teman-teman ya, lurus segini. Terus kita lepasin kontrolnya, kita lepasin kliknya dulu yang kita lepasin ya, baru kontrolnya kita lepas belakangan. Nanti dia akan menjadi duplikat kayak gini. Nah terus ini kita bisa setting di sini. Kita klik kan, ini kita seleksi gini ya. Kita seleksi yang baru tadi. Terus kita kita pergi ke kanan sini. Kita pilih, karena ini kan scenes-nya nih. Kita bisa pilih, kita ganti scenes-nya misalkan di sini depan. Tuh dia akan jadi depan, scenes depan. Terus dari depan ini kita bisa tarik lagi, kontrol lagi, tahan. Terus kita klik, terus kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan, lurus, terus kita lepas kliknya, terus kita lepas kontrolnya. Nah ini mestinya jadi pandangan kanan, jadi kita tinggal ganti di sini scenes-nya, kita ganti scenes kanan gitu. Nah ini kita udah punya 3 pandangan ya teman-teman ya, depan, kanan, sama atas ya. Depan, kanan, atas. Nah terus ISO-nya mungkin kita bisa ambil dari sini, kita kayak tadi kontrol, tahan, terus kita tarik ke sana ya. Oke, segini, terus kita lepas kliknya, baru kontrolnya kita lepas. Nah, terus yang ini tadi kita jadiin sebagai view ISO ya, di scenes-nya kita ganti lagi sebagai view ISO kayak gini. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini udah jadi teman-teman gambar proyeksinya. Jadi gitu aja gambar proyeksinya. Ini kita tinggal kasih dimensioning ya. Jadi ini atas, ini depan, ini kanan. Jadi sudah lengkap sama invisible lainnya. Nah nanti untuk title blocknya kalau mau custom nanti di video yang lain akan saya coba bikinkan video supaya teman-teman juga jelas gitu ya. Nah ini tinggal terserah teman-teman, bisa di save, bisa diapain, terserah kalian. Oke teman-teman, jadi gitu aja tadi sharingnya tentang menggambar proyeksi di SketchUp. Semoga berguna dan semoga juga nanti kalau aku lupa menggambar pakai SketchUp bisa buka lagi videoku. Mungkin gitu aja sharingnya, semoga berguna buat kalian semua. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, di subscribe di bawah. Sampai ketemu di next video. Dadah.